Anda masih bersama kami di segmen khusus Road to CNBC Indonesia Award 2022 The Best Securities dan masih membahas mengenai strategi menangkap peluang kala pasar keuangan syarat tantangan. Dan kita masih bersama dengan Pak Rudi dan juga Mas Bernard di sini, dan di segmen terakhir diskusi kali ini saya ingin bertanya begitu terkait dengan seperti apa sih Anda melihat proyeksi pasar keuangan di tanah air di sepanjang tahun ini, dan di tahun depan yang diramal juga akan ada resesi begitu ya secara global, seperti apa? Oke, kalau tahun ini kita melihat bahwa hingga penghujung tahun 2022 diperkirakan untuk Indonesia sendiri kita akan masih cukup solid karena dengan adanya commodity boom kita melihat bahwa Indonesia merupakan negara penghasil komoditi sehingga terlihat di trade balance kita. Trade balance kita cukup positif, cadangan devisa kita ada, dan tentu saja ini mengakibatkan perekonomian Indonesia cukup sulit dan masih bertumbuh. Walaupun berbagai negara telah ada namanya resesi akibat adanya stagflation atau inflasi tinggi yang terus menerus. Akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah capital outflow yang terjadi di IHSG. Ini akan berlangsung berapa lama? Karena seminggu terakhir ini sudah di angka 3-4 triliun. Apabila Bank Sentral mampu menekan foreign outflow dengan misalnya kebijakan moneter ataupun kenaikan suku bunga dari 4,25 ke berapa persen, sehingga tentu saja untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, ini akan menjadi hal yang positif, di mana IHSG diproyeksikan hingga akhir tahun bisa bergerak di range antara 7.400 sampai 7.500 sebagai target dari suku kita hingga akhir tahun ini. Oke, cukup optimis ya, 7.400 hingga 7.500. Yes, akan tetapi tentu saja di tahun 2023 nanti, jika berbagai belahan dunia mengalami resesi akibat dari inflasi yang tinggi, daya beli masyarakat menurun, ini akan berdampak terhadap emiten-emiten di dalam negeri yang sebagian besar dalam bentuk ekspor. Terutama yang ekspornya bukan dalam bentuk bahan baku pokok seperti energi, misalnya consumer goods dan lain sebagainya. Ini bisa menekan pertumbuhan perekonomian atau pertumbuhan manufacturing di sektor-sektor tersebut. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di tahun yang akan datang. Selain tentu saja inflasi, ini masih akan kita perhatikan apakah dengan kenaikan harga BBM ini akan mengakibatkan inflasi Indonesia sampai berapa besar. Tetapi kabar baiknya adalah harga oil saat ini udah mulai menurun dari puncaknya di angka 100 ke udah kisaran 80 sampai 90 USD per barel. Sehingga tentu saja mungkin ada pengkajian ulang kebijakan mengenai kenaikan harga pertalite atau lainnya yang mana ini bisa membantu menekan inflasi. Misalnya sampai diturunkan akibat kenaikan harga minyak dunia. Oke, baik. Ada confident-nya, ada rasa percaya dirinya juga bahwa pasar keuangan kita juga masih akan terus baik ke depannya. Tapi tadi sekali lagi strateginya ya yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar seperti apa memilih bisnis-bisnis ya ataupun juga memilih emiten yang industrinya ini juga diuntungkan ya di tengah kondisi yang ada saat ini. Dari Pak Rudi sendiri seperti apa Pak Anda melihat begitu ya untuk proyeksi pasar keuangan kita di sepanjang tahun ini dan di tahun depan yang diramalkan juga akan terjadi resesi secara global? Ya, kalau saya melihat memang untuk tahun ini karena ini juga sudah memasuki kurang lebih hampir kuartal keempat, ya. Saya rasa juga nggak akan banyak bergerak ya kan. Tapi memang perlu kita waspadai berkaitan lagi capital outflow itu ya kan. Tetapi tadi saya sampaikan juga bahwa selain ada capital outflow juga kita punya peluang-peluang yang ada. Ya, contohnya adalah kita merupakan negara yang pemilik sumber daya alam yang terbesar juga ya. Jadi ini merupakan sebuah peluang-peluang juga buat bangsa kita sehingga nilai tukar rupiah kita juga bisa bertahan lah terhadap kondisi-kondisi yang ada. Tentunya ini juga perlu dipahami juga oleh beberapa negara yang ada, baik Amerika sebagai sentra ekonominya, ya kan, bahwa apabila sampai terjadi penurunan dari tingkat daya beli dari masyarakat baik Eropa maupun negara-negara lainnya, ini akan juga berefek pada Amerika juga. Jadi memang harus ini sama-sama kita bergandengan tangan ini dengan beberapa negara-negara yang ada untuk memikirkan bagaimana perekonomian dunia ini bisa bertahan dengan semakin lebih baik lagi. Itu menurut saya, Bu. Oke, baik. Rasa yang sama, confident, percaya diri, optimis begitu ya terhadap kondisi yang ada di tanah air tentunya, meskipun kalau secara global kita lihat juga tampaknya cenderung muram begitu ya. Tapi ini tidak terasa ya diskusi kita saat ini sudah memasuki sesi akhir begitu. Langsung saja kita akan langsung tanyakan terkait dengan closing statement. Kita sudah berbicara dari sisi sentimen yang ada, kita juga sudah berbicara dari sisi seperti apa kondisi dari perusahaan sekuritas yang ada saat ini juga, dan mungkin untuk closing statementnya
selanjutnya. Saya akan mempersilahkan Mas Bernard terlebih dahulu seperti apa. Oke, untuk prospek Indonesia hingga akhir tahun, terutama di pasar modal atau saham, masih akan cukup menarik dengan target di kisaran 7.400 sampai 7.500 karena kita melihat trade balance kita masih cukup positif. Kemudian kita melihat cadangan devisa kita cukup baik dan rupiah yang cukup terkendali walaupun sempat menembus 15.000. Dan ini malah menjadi area yang menarik untuk kita melakukan akumulasi, terutama di area-area support kuat, yaitu di kisaran 7.050 dan 6.990, di mana ini bisa menjadi area buy on weakness untuk saham-saham yang potensinya menarik hingga akhir tahun. Saham-saham apa itu? Sektor komoditas bisa perhatikan, terutama batu bara, ataupun yang lebih panjang kita bisa sektor nikel, kaitan mengenai electric vehicle, dan juga kita bisa buy on weakness saham-saham yang terkait mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu di sektor perbankan. Oke, baik. Sekali lagi ya tadi ya, edukasi juga, pendampingan juga, dan juga saran-saran juga diberikan dari Sukor Sekuritas kepada para pelaku pasar tentunya. Dari Pak Rudi sendiri seperti apa untuk closing statement-nya untuk acara kita pada siang hari ini? Ya, saya rasa closing statement saya adalah Indonesia masih merupakan pilihan terbaik ya buat para investor yang ada, baik investor luar negeri maupun investor di Indonesia sendiri, baik yang milenial ya kan. Tentunya dengan segala karakteristik dan keunggulan-keunggulan yang ada di dalam negeri kita ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jangan sungkan-sungkan tentunya untuk terus berinvestasi tentunya, dan ini juga sekali lagi bisa menjadikan momen begitu ya Pak ya, mumpung market juga tampaknya lagi bearish saat ini, lagi lemah, mungkin bisa dimanfaatkan kesempatannya sebaik-baiknya oleh para pelaku pasar. Terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita pada siang hari ini kepada Bapak Rudi Utomo selaku Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau API telah berbagi insight-nya kepada kami, dan terima kasih juga kepada Mas Bernard, CEO dari Sukor Sekuritas telah bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya juga kepada para pemirsa dari CNBC Indonesia. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, dan untuk Mas Bernard kami mohon untuk tetap di sini karena kita sebentar lagi akan menuju ke puncak acara hari ini, yaitu pembacaan penghargaan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Securities. Tetaplah bersama kami.